Mahasiswa itu seperti api, dan mahasiswa adalah kayu bakar. Api akan tetap sama, kayu bakar akan hangus lalu habis ganti oleh yang baru. Saya boleh lulus, saya boleh expire, saya boleh hangus, hancur, terbakar lalu hilang. Tapi api tetap sama, kayu bakar akan tetap terganti oleh mahasiswa baru tahun 2020, mahasiswa baru 2029, 2019, dan lain sebagainya. Artinya saya, Robi Al-Muhasibi boleh hilang, hidup boleh hilang, mungkin boleh hilang, mungkin boleh hilang, semuanya boleh, Marsilnya boleh hilang. Tapi semangat mereka, nilai-nilai yang diperjuangkan mereka tetap ada. Aku akan ada dan berlipat ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih teman-teman atas kerjasamanya. Kita sekarang lagi kedatangan tamu lagi. Tamu kali ini saya kira tamu yang sangat spesial karena dulu pernah berproses bareng bersama saya dan dia juga menjadi teman ngobrol saya, teman belajar pastinya. Kalau soal keilmuan saya kalah jauh lah sama dia. Siapa mas namanya? Ya, nama saya Robi Al-Muhasibi. Robi Al-Muhasibi. Yeah. Kalau boleh tahu mas ya, kan nama Robi Al-Muhasibi itu artinya apa? Saya setiap ada orang yang datang ke sini, saya pengen tahu arti namanya. Kalau arti nama saya itu saya nggak tahu. Gak tahu artinya gimana. Tapi yang pasti itu Al-Muhasibi adalah nukilan dari salah satu guru dari Imam Al-Qusairi yang mengarang Lailatul Qusairiyah, namanya Haris Al-Muhasibi, salah seorang tokoh sufi dengan Thariqah Al-Muhasabah dulu, yang salah satunya juga disebutkan dalam Jami' Ushul Auliya. Kalau nggak salah itu bisa teman-teman bisa. Berarti Mas Robi ini seorang tokoh sufi? Oh bukan, namanya dulu. Kalau saya enggak. Ikut Thariqah? Enggak. Nah, ya. Jadi dari nama sudah jelas ya teman-teman bahwa arti kadang itu menunjukkan sebuah ekspresi dari apa yang dia lakukan nanti. Jadi Mas Robi ini dulu waktu berproses di kampus, waktu itu ketika saya masih di kampus, tepatnya di mana mas? Universitas Siddhartha Pasuruan. Waktu itu dia ikut bersama kami di organisasi, khususnya di Badan Eksekutif Mahasiswa. Dan kebetulan Mas Robi sekarang ini menjadi presiden mahasiswa di Universitas Siddhartha Pasuruan. Nah, ketika ngomong soal presiden, pasti dia tahulah seluk-beluk kampus di Universitas Siddhartha Pasuruan. Makanya saya mengundang beliau supaya beliau bercerita kepada kita. Sebenarnya apa sih peran mahasiswa? Terus ada masalah apa di sana? Terus bagaimana gerakan-gerakan mahasiswa itu? Kiranya nanti kita akan berdiskusi terkait dengan itu. Baik, Mas Robi. Sambil santai saja ya. Santai. Ini kopinya bisa diminum. Iya, kopi. Iya. Baik, kopi. Jadi sebelumnya Mas Robi ini aku pengen tahu. Iya. Arti dari gerakan mahasiswa itu menurut Mas Robi gimana? Jadi gerakan mahasiswa yang sering sekali kita salah dalam mengartikan adalah gerakan mahasiswa harus turun ke jalan. Iya. Itu memang bertentangan dengan pengasuh Pondok Pesantren Allah. Beliau juga memesankan agar santri-santrinya tidak turun ke jalan. Artinya beliau mengajarkan kepada kita bahwa gerakan seorang pemuda itu tidak sesempit itu. Soekarno pun tidak tiba-tiba orasi di depan keluar Bung Karno. Ada gerakan-gerakan politis, ada gerakan-gerakan bawah, ada gerakan-gerakan konsepsi atas dan sebagainya. Artinya gerakan mahasiswa itu tidak sesempit turun ke jalan, tetapi substansi dari idealisme tadi, nilai-nilai tadi. Lalu gerakan mahasiswa sendiri bagaimana? Gerakan mahasiswa itu tidak boleh ada yang monopoli bagi saya. Orang yang turun ke jalan pun bukan salah, mereka tidak salah, tetapi bukan hanya itu. Mereka yang ikut andil dalam bagian politik juga tidak salah. Artinya gerakan mahasiswa itu tidak dimonopoli hanya turun ke jalan atau hanya menjadi seorang aktor politik, menjadi tokoh ngaji, menjadi podcast seperti ini juga gerakan mahasiswa. Ini juga gerakan mahasiswa. Tapi saya bukan mahasiswa. Iya. Lalu bagaimana? Terserah, nanti kan kita bisa buat gerakan lain tentang mahasiswa. Di dalam mahasiswa, ketika masih menjabat menjadi. Artinya kan seperti ini. Iya. Bagaimana Bintang Emon menggerakkan manusia berapa kali tentang kasus itu, viral sekali, hanya dengan Dewan Perwakilan Omel-Omel, DPO. Bagaimana pada zaman ini kita memiliki banyak sekali media, tetapi kenapa kita hanya memonopoli seakan-akan yang turun ke jalan yang bisa disebut aktivis hanya yang turun ke jalan? Iya. Itu. Bagi saya kalau ditanya apa gerakan mahasiswa, tidak ada gerakan mahasiswa yang paling efektif. Semuanya efektif, tetapi tidak ada yang paling efektif. Oke. Tadi dikatakan bahwa gerakan mahasiswa itu tidak hanya turun di jalan. Iya. Tapi saya pernah melihat Mas Robi itu pernah turun di jalan. Oh iya. Ya, gimana itu ceritanya Mas? Ya, dan dulu itu. Dan
Katanya tadi bertentangan sama daunnya Romo Kiai Soleh Barudin, Iya. khususnya pengasuh Pondok Pesantren Ngalah. Bagaimana Mas? Ya, saya akui namanya orang ya saya. Iya. Ya, pernah kesalahan. Artinya saya juga tidak pernah menyesali apa yang telah saya lakukan. Iya. Hal itu menjadi proses bagi saya. Iya. Tahu. Jadi ketika saya mengatakan gerakan tidak hanya turun ke jalan, tetapi saya sendiri pernah. Artinya saya bisa menilai bahwa tidak ada salah satu gerakan yang efektif. Termasuk saya turun ke jalan. Hampir dari semua yang saya perjuangkan di jalan itu sampai saat ini saya masih bergulir. Artinya saya memang pernah turun ke jalan, tetapi saya tidak pernah dari dulu sampai sekarang saya memvonis turun ke jalan adalah satu-satunya jalan seperti itu. Kalau boleh flashback ke masa lalu ya. Iya. Dulu Mas Robi sering ikut aksi turun ke jalan. Waktu itu. Iya. Kira-kira apa saja yang pernah dilakukan sama Mas Robi ini waktu masih nakal-nakalnya kira-kira? Saya ada aksi, tetapi aksi yang bagi saya yang pada saat itu saya bisa mengatakan aksi itu paling yang perlu untuk diaksi adalah tentang Alas Logo. Alas Logo. Iya. Yang sampai saat ini kemarin saya lihat di salah satu story dari orang sana juga, tokoh yang masih ada aksi penembakan, artinya kasus latihan tembak di sana. Iya. Teman-teman atau orang-orang tentara di sana juga masih latihan tembak. Bayangkan, latihan perang di pemukiman warga, dan ini masih dilakukan sampai sekarang. Artinya dari seluruh aksi yang saya lakukan, yang saya bisa menjamin yang paling benar dan memang harus saya aksi adalah itu. Alas Logo itu tadi. Katanya saya melihat berita kemarin baru saja ada mahasiswa dari organisasi aktivis itu tertembak. Apa memang benar ya? Iya, kalau berdasarkan di Warta Promo benar. Artinya saya sendiri belum datang ke sana sama sekali untuk beberapa bulan ini. Kalau melihat dari kasus yang seperti itu, bagaimana tanggapan Mas Robi? Seharusnya apa yang dilakukan oleh mahasiswa? Mahasiswa seharusnya mengadvokasi penuh masalah ini, mengawal penuh terkait hal-hal yang mereka lakukan. Artinya kita juga memiliki suara, kita memiliki kualitas politik yang besar, kuantitas politik kita besar, kita memiliki massa yang besar. Kita mengawal secara ilmiah, sudah ada kajiannya, kita cukup mengajukan itu. Kita mengkaji ulang, lalu kita mengajukan kepada dewan dan lain sebagainya. Artinya kita tetap mengawal. Gerakan-gerakan politis dengan jumlah massa yang banyak itu akan terus menekan pemerintah untuk segera menuntaskan permasalahan ini. Tuntutan kita hanya simpel. Tuntutan mahasiswa tidak akan pernah bertentangan dengan tuntutan rakyat di sana. Dijelaskan, diperjelas bahwa tanah itu tanahnya rakyat, tanahnya TNI AL. Tapi katanya dari pihak TNI mempunyai bukti-bukti. Itu panjang. Itu panjang ceritanya. Panjang ceritanya sejak 1962, 1998 sampai kali ini, sampai ada penembakan dan lain sebagainya. Artinya itu memang bukti-buktinya sudah ada semua di masyarakat sana, sudah ada semua, tinggal memberikan kepada pemerintah saja. Kalau dulu Mas Robi kan sering ikut aksi demo dan mengusut kasus terkait dengan Alas Logo juga. Dan sekarang Mas Robi katanya mau tobat gitu ya. Maksudnya tidak akan melakukan aksi demo lagi, tapi melakukan aksi-aksi yang lain dengan cara selain demo. Kira-kira dengan kondisi saat ini, dan saat ini juga wabah corona, teman-teman yang mau demo kan juga down. Nah, gimana solusinya terkait dengan kasus itu? Artinya saya tidak ingin seakan-akan saya memang turun selalu di Alas Logo, karena saya hanya beberapa kali saja. Artinya ada banyak sekali orang-orang yang memang intent di sana. Nanti bisa tanyakan ke mereka. Siap. Artinya bagi saya hal yang paling urgent di Pasuruan hingga saat ini itu banyak sekali. Salah satunya itu. Kita semua juga harus tetap mengawal itu, setidaknya lah kita up di media. Kita terus gencarkan bahwa ada ketidakadilan di sana, ada penindasan di sana. Kita wacanakan di masyarakat bahwa ada penindasan, ada ketidakadilan, ada sengketa tanah yang diperebutkan, ada yang ingin dirongrong dari hak masyarakat. Kita lewat media saja. Setidaknya sekecil-kecilnya kita lewat media. Artinya masyarakat terus terdidik oleh itu, mendidik masyarakat agar mereka bergerak, agar kita semua sadar bahwa kita tidak sedang baik-baik saja di Pasuruan ini. Seperti itu. Jadi waktu itu Mas Robi mengakomodir teman-teman itu melalui suatu bentuk organisasi apa atau wadah apa untuk? Dulu itu kan saya bersama Pers Bagus itu juga beberapa orang dari teman-teman dari kota, seperti Safir, Roni, terus Brown itu dan sebagainya, teman-teman. Itu kami semua tidak ada salah satu yang mengakomodir, tapi kami semua
membentuk aliansi pemuda Pasuruan sampai saat Aliansi Pemuda Pasuruan. Dan terus aliansi itu terus aksi. Kemarin yang mengaksi masalah masker dan lain sebagainya, dan juga mengaksi terhadap RUU KUHP dan lain sebagainya itu terus. Nah itu tadi aliansi pemuda Pasuruan yang menggantikan peran pemuda secara sepenuhnya. Artinya itu menjadi perwakilan atau representasi dari pemuda Pasuruan yang bergerak dan tersadarkan bahwa kita tidak sedang baik-baik saja. Seperti itu. Berarti ketika Mas Robi sekarang mau lulus kan? Iya. Saya kira sudah lulus ya? Sudah yudisium kemarin. Sudah lulus ya. Berarti harus ada bibit baru. Ya harus. Iya. Bibit baru itu harus melakukan apa kira-kira nanti? Bagi saya tidak ingin mendikte bibit baru, karena saya tidak pernah didikte sama sekali oleh senior saya. Kalau ditanya di BMI sendiri siapa yang ngajar kamu, saya nggak pernah tahu sebenarnya yang ngajar saya siapa. Entah nggak ada yang mau atau nggak ada yang mau gimana, saya nggak tahu. Tapi yang pasti karena itulah yang membuat saya berpikir bahwa relativitas itu perlu dalam sebuah keilmuan. Artinya relativitas itu mereka yang menentukan epistem bagi diri mereka sendiri. Bibit-bibit baru harus mampu menentukan gerakan-gerakan mereka sendiri. Saya tidak mungkin berbicara pada bibit baru atau calon presma ke depan, kamu harus berani, kamu harus aksi, kamu harus, nggak bisa. Artinya biarkan mereka menentukan. Siapa tahu mereka punya metode baru agar kasus itu cepat terselesaikan tanpa adanya aksi. Mengaca dari masa lalu gitu. Mengaca dari masa lalu, karena aksi yang saya lakukan itu dampaknya kecil. Entah karena saya yang tidak hebat dalam masalah aksi peraksian atau bagaimana nggak tahu, tapi aksi yang saya lakukan dampaknya kecil sekali. Mungkin presma selanjutnya bisa belajar. Mungkin kita nggak usah aksi lah, kita ngapain tahlilan bareng di depan kantor DPR atau gimana lah. Bisa juga kan. Terserah nanti teman-teman. Biar menjadi dirinya sendiri kan, seperti itu. Baik. Dan saya pernah melihat juga di postingan kegiatan Mata Rakyat. Itu sebenarnya apa sih? Terinspirasi dari apa? Kayaknya Mas Robi dulu pernah mendirikan itu. Iya, jadi Mata Rakyat itu sebenarnya dulu waktu saya masih menjadi anggotanya sampai juga kan. Waduh, masa anggota saya repot ini. Iya, anggotanya juga kan. Dulu itu waktu masih bersmanya bagus dan wapresnya sampai itu kan. Saya kan punya ide sama Fatkul teman saya. Yang sekarang menjadi wakil saya itu. Saya punya ide bagaimana kalau kita mengakomodir diskusi FGD tentang problematika yang ada di kampus, masyarakat, semuanya kita undang masyarakat sepenuhnya, lalu kita diskusi bersama. Gimana? Artinya Mata Rakyat itu memang inginnya kami itu menjadi wadah bagi kampung masyarakat. Nggak enak kalau kami masyarakat secara umum untuk datang ke kampus dan diskusi bersama. Agar pertama masyarakat bisa mendapatkan kesempatan untuk memberikan pengetahuannya, berbagi pengetahuannya secara real. Itu tujuannya masyarakat atau mahasiswa? Kedua-duanya. Berarti ketika kumpul mendatangkan masyarakat sama mahasiswa. Akhirnya kayak FGD kita. Artinya masyarakat memberikan keluhannya terhadap mahasiswa yang kemudian diakomodir oleh mahasiswa sendiri mengetahui secara real bagaimana problematika yang ada di masyarakat. Apakah sampai saat ini masih berjalan? Sampai saat ini, kemarin terakhir itu sebelum pandemi. Karena kita pandemi jadi kita nggak bisa melakukan kegiatan-kegiatan secara berkumpul. Nggak mencoba virtual akun Zoom gitu? Ya itu belum ya. Karena baru kemarin itu kan. Kalau waktu sebelum pandemi, goal apa yang pernah dilakukan dari kegiatan tersebut? Ada dua. Yang terakhir itu sebenarnya saya menginginkan yang terakhir, tapi karena yang terakhir itu sudah pandemi sudah parah sekali, ditunda. Yang pertama itu tentang kebijakan kampus terkait anggaran kemahasiswaan dan lain sebagainya lah, terkait problematika kampus. Berarti saat ini fokus dalam kegiatan internal gitu? Iya. Soalnya saya melihat kan di luar kan jarang, terus mengurusi internal gitu. Itu apa sih sebenarnya? Kalau di internal itu ya kita mengakomodir terkait masalah UKT, pemotongan UKT ketika semuanya seharusnya ada pemotongan UKT SPP lah kalau kita sebutnya di data kan. SPP seharusnya. Kenapa kok harus dipotong? Karena kita pandemi, Mas. Karena pandemi itu. Karena pandemi. Gitu. Jadi wali mahasiswanya bagaimana saya melihat itu, saya merasa bahwa Yudarta ini bukan kampusnya orang-orang elit yang beruang gitu. Kita itu masyarakat itu banyak yang hanya pedagang dan lain sebagainya. Tanpa saya mendiskreditkan bahwa saya tidak menyebut bahwa teman-teman mahasiswa memiliki wali mahasiswa yang tidak punya uang, bukan seperti itu. Artinya kita sama-sama terkena masalah pada tahun ini. Kita sama-sama terkena masalah, ayo kita sama-sama memotong.
apakah gaji dosen akan dipotong? Oh tidak, saya tidak sama sekali tidak ingin dosen yang mengajar saya memberikan ilmu kepada kami itu dipotong gajinya, sama sekali tidak. Tetapi bagaimana anggaran pemulihan gedung, anggaran yang tidak digunakan administratif, terus akomodatif dan lain sebagainya itu dipotong semua, lalu dikembalikan ke mahasiswa. Seperti itu. Akhirnya membuat polling, diskusi dan lain sebagainya. Pernah membuat polling? Oh sudah pernah. Gimana hasilnya itu? Hasilnya alhamdulillah turun, tapi karena kampus juga bijaksana, dari pihak kampus bijaksana diturunkanlah, akhirnya turun 150 juta lebih itu terkait untuk, tetapi dibentukkan oleh sarana dan prasarana. Sekarang sudah ada komputer per hima, ada print, ada wifi per hima. Berarti pihak kampus menanggapi masalah itu ya, alhamdulillah ya. Yes. Bagi saya responnya sangat baik sekali dari kampus. Demokratis, saya dipanggil, beliau para pimpinan tahu lah kalau ini ada anak nakal ini. Ini nakalnya nggak nyebar kemana-mana. Wis saya dipanggil, enaknya gimana? Dipanggil, ditanya maunya gimana, saya sebutkan dengan baik. Beliau mengatakan, oh ya sudah kalau gitu saya sampaikan ke para pimpinan. Awalnya saya nggak mau kan, panas, ada tiba-tiba saya dipanggil. Ini ada anggaran 150 juta yang membelanjakan mahasiswa secara sepenuhnya. Saya sepakat Pak. Mahasiswa yang membelanjakan. Melalui? Ya saya berikan kepada mahasiswa sepenuhnya. Maksudnya diberikan ke organisasi atau satu-satu orang? Ke organisasi. Jadi perwakilan mahasiswa itu. Perwakilan mahasiswa itu dikumpulkan untuk membeli perlengkapan 150 juta itu harus diwujudkan perlengkapan ke mahasiswa. Apa butuhnya mahasiswa seperti itu. Sampai segitu ya? Iya. Masalah UKT tadi, ya alhamdulillah dari kementerian ada KIP kuliah. Teman-teman kalau mau daftar KIP kuliah bisa langsung ke Bikma. Itu Universitas Siddhartha Pasuruan. Jadi ada potongan, mendapatkan sekitar 2,4 juta. Ya, kemarin dapat info tanggal 25 terakhir. Iya, tanggal 25. Jadi teman-teman bisa daftar langsung. Artinya itu menjadi momentum kita mendapatkan bantuan lah teman-teman bagi yang terkena dampak seperti itu. Ya sudahlah. Ya alhamdulillah. Maksudnya itu tadi goal apa yang dilakukan oleh Mas Robi sendiri kan seperti itu. Baik. Gak enak kalau sebut saya sendiri, gak enak. Itu kita bersama-sama sama mahasiswa. Ini mancing ya. Berarti sama-sama bersama semuanya. Mahasiswa terus diakomodir oleh teman-teman BEM gitu ya. Jadi, kan sekarang Mas Robi juga sudah lulus, katanya sudah yudisium. Katanya idealisme itu hanya dimiliki oleh seorang pemuda. Nah, dan saat ini Mas Robi sudah mau lengser lah, mau lulus, sudah tidak ada di kampus lagi. Apakah tetap memegang idealisme? Dan menurut Mas Robi sendiri, idealisme itu seperti apa? Berawal tentang masalah memegang itu tidak, memang benar. Pertama kita harus mendefinisikan. Alex Lunar Ovum dalam bukunya logika itu, sebelum kita memilah mana yang A, mana tidak, kita harus sebelumnya kita harus mendefinisikan. Kita definisikan dari genus proximum dan diferensia spesifika. Apa itu Mas? Saya nggak tahu ini. Konsepsi bagaimana cara kita mendefinisikan. Biar teman-teman juga tahu lah. Kalau di mantek kan ada taksis, ada tafsil, ada jinsin. Tapi ini di umum saja. Artinya kita sebelum kita mengatakan saya ini masuk idealis atau tidak, kan perlu kita tahu dulu. Definisinya itu apa? Nah itu gimana? Definiko itu artinya dalam bahasa Yunani adalah membatasi mana yang bisa disebut idealis, mana yang tidak. Idealis itu adalah satu konsep ideal atau ideal kita. Bagaimana kita mengidealkan hidup kita. Saat menjadi mahasiswa, konsep paling ideal adalah bertarung, melawan, dan memperjuangkan secara real untuk masyarakat. Setelah kita lulus, seperti Mas Siap sudah menikah, konsep idealis yang paling tepat adalah nguripi anak bojo. Itu idealis yang paling tepat. Kalau ada orang bilang mentang-mentang sudah kuliah, nikah, nggak mikirin rakyat, itu nguripi anak bojo itu idealis. Berarti apakah idealisme itu juga berupa material? Bisa juga. Artinya idealis itu tidak secekak hanya turun ke jalan, hanya keluar-keluar, tidak seperti itu. Idealis itu intinya adalah suatu konsep ideal bagi kehidupan kita. Konsep ideal bagi kehidupan masyarakat. Intinya seseorang itu mempunyai prinsip sendiri. Idealis itu punya masa. Setiap masa ada idealisnya, setiap idealis ada masa. Bagi saya idealis sebagai mahasiswa ini. Idealis sebagai mahasiswa itu seperti api.
dan mahasiswa adalah kayu bakarnya. Api akan tetap sama, kayu bakar akan hangus lalu habis diganti oleh yang baru. Saya boleh lulus, saya boleh expire, saya boleh hangus, hancur, terbakar lalu hilang. Tapi api tetap sama, kayu bakar akan tetap berganti oleh mahasiswa baru tahun 2020, mahasiswa baru 2019 dan lain sebagainya. Artinya saya, Robi Al-Muhasibi boleh hilang, Wiji Tukul boleh hilang, Munir boleh hilang, Munir boleh hilang, semuanya boleh, Marsina boleh hilang. Tapi semangat mereka, nilai-nilai yang diperjuangkan mereka harus tetap ada. Aku akan ada dan berlipat ganda. Itu asik ya. Iya, asik. Iya. Berarti mahasiswa itu selain kita mempunyai jargon pemuda, ya kan? Iya. Bukan pemuda saja. Dan kita mempunyai agent of change juga kan? Iya. Agent of change itu kita juga harus memiliki sebuah minimal kader lah. Iya, benar. Bagi penerus gitu. Itu kan ya, yang harus digarisbawahi. Benar. Ketika tidak punya kader, lalu organisasi itu tidak akan berjalan. Kira-kira seperti itu. Benar. Ya. Terus gini Mas Robi ya. Jadi sudah dijelaskan dari teman-teman terkait dengan masa lalu Mas Robi seperti apa. Dan sekarang Mas Robi sudah mau lulus. Kira-kira mau nunggu wisuda saja ya. Setelah Mas Robi wisuda dan lengser menjadi presiden mahasiswa, apa yang akan dilakukan ketika di rumah? Wah ini sulit ini. Di rumah yang pasti saya akan tetap melakukan apa yang harus saya lakukan. Ya. Saya melakukan apa yang orang tua saya lakukan. Seperti itu. Intinya itu. Lakukan. Saya melakukan apa yang orang tua lakukan. Saya akan melakukan apa yang orang tua saya. Iya, asik ini coba nanti dideskripsikan sendiri ya. Ya, seperti itu. Kalau boleh tahu kan sekarang Mas Robi masih menjabat di BEM. Iya. Kira-kira mau lengser kapan, Mas? Ya, katanya kemarin itu sudah mau lengser waktu corona, ya kan? Oh iya, seharusnya itu. Saya pernah melihat di grup-grup itu. Sudah waktunya lengser, kok belum lengser? Nah, itu gimana, Mas? Iya, kapan nih lengser? Pengen menjabat 2 tahun. Iya, ada teman-teman yang beberapa kali saya sangat suka teman-teman yang mengkritik seperti kritik halus lah bilang ke saya. Terus kok nggak lengser-lengserin, teman-teman mau naik ya nggak apa-apa. Ya saya sadari memang telat, tapi awalnya itu saya mau lengsernya Agustus. Iya. Agustus awal itu saya sudah lengser, tapi karena pandemi ini bahkan saya sebelum Agustus tuh mau mendatangkan Najwa Shihab. Wah, itu pernah itu booming itu. Iya. Ya, terus? Tapi ya mau bagaimana lagi? Kita terkena pandemi. Saya dan teman-teman BEM itu sudah mengupayakan datang ke Perpus Kota, datang ke Surabaya, untuk katanya teman-teman dari Kediri itu kan kalau mau murah, dari teman saya Mas Sandra itu, Kordanya Kediri itu bilang kalau mau murah, kalau mendatangkan dan dijamin itu kita datang ke Perpus Kota, mendatangkan mahasiswa. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk itu, tapi tiba-tiba di akhir April itu kan kita tiba-tiba langsung off semua, kegiatan dihapus semua, kita harus tidak boleh bertatap muka dan sebagainya. Ya sejak itu akhirnya semua rencana yang awalnya kita rencanakan secara matang hancur semua. Berarti sangat ngefek sekali. Iya, sangat ngefek sekali. Sampai turunnya saya harus awal Oktober ini. Insya Allah kalau nggak akhir September awal Oktober itu. Kira-kira kalau kongres waktu corona gimana? Pakai Zoom gitu? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Saya upayakan untuk tetap hadir, tapi tentang physical distancing. Tetap sesuai protokol. Berarti dekat-dekat ini mau turun? Iya, turun. Ya, harus sesuai dengan protokol kesehatan gitu. Jadi itu tadi yang dijelaskan oleh Mas Robi. Tapi gini Mas Robi, kemarin saya juga pernah mendengar isu-isu di kampus Universitas Siddhartha itu sekarang Presma sekarang lagi fokus di bidang internal, eksternalnya nggak pernah diurusin. Padahal tahun sebelumnya ada isu lagi. Oh, Presma sekarang lagi fokus di bidang eksternal, internalnya nggak diurusin. Kadang kita itu dilihat melakukan baik dipandang jelek, melakukan jelek dipandang baik juga. Itu menurut Mas Robi bagaimana, Mas? Seorang pemimpin kan katanya Ki Hajar kan legend is legend. Artinya pemimpin itu pasti menderita. Tidak ada seorang pemimpin pun yang sempurna. Berarti pemimpin harus menderita. Iya, harus. Kalau nggak menderita dia nggak memimpin. Kalau tidak menderita, dia tidak memimpin.
Dia nggak sungguh-sungguh Sebentar. dalam memimpin. Tidak menderita, maka dia tidak maka memimpin. tidak memimpin. Masuk nggak teman-teman? Oke, Iya. sampai pikir dulu. Ya, lanjut. Artinya bagaimana kita dalam memimpin pasti ada celahnya. Kita harus bangga. Artinya ada sikap kritis dari mahasiswa terhadap kita. Bagaimana dia masih memikirkan, kita masih dianggap sebagai pemimpinnya. Itu katanya David Easton itu ada influence. Dalam bukunya Abu Bakar Ebara mengatakan dalam politik ada influence, power, dan authority. Influence faktor paling kuatnya adalah influence. Influence itu pengaruh. Simpelnya gini, sebelum saya jadi Presma, saya membuat story, anggap saja seperti kampus kita menindas. Saya sebelum jadi Presma, story saya nggak akan dianggap. Tetapi ketika saya menjadi Presma, saya membuat story, kampus kita menindas. Yang repost banyak. Seperti itu. Saya sebelum menjadi Presma, saya nggak ngapa-ngapain. Saya hanya ngurusi demo. Nggak akan ada yang kritik. Demo. Nggak akan ada seperti itu. Setelah saya menjadi Presma, saya demo terus, nggak pernah ngurusi internal. Saya dikritik. Itu berarti mereka terpengaruh oleh saya. Saya dianggap berpengaruh. Segala perilaku saya itu diperhatikan. Saya malah merasa bangga seperti itu. Artinya saya memiliki pengaruh yang besar bagi mereka. Mereka yang merasa mengkritik saya, mereka terpengaruh oleh saya. Katanya David Easton, orang seperti itulah orang yang dikuasai. Oh gitu. Dan kebetulan saya menguasai mereka. Ya teman-teman kalau nggak sepakat ya terserah lah. Memang teorinya seperti itu kok. Oh, teorinya seperti itu. Iya. Nah itu tadi terkait itu sudah dijawab. Terus kemarin saya melihat di akun Facebooknya sampean menggembar-gemborkan terkait dengan monetisme. Monetisme. Nah itu apa itu? Monetisme itu saya tulis di artikel saya di Sabdo Empu. Itu Sabdo Empu itu apa lagi? Nanti coba jelaskan lah. Jadi sekaligus saya jelaskan. Sabdo Empu itu kan seperti website. Kami buat website terkait tulisan-tulisan, bukan hanya tulisan saya. Ada tulisan teman-teman saya, ada teman saya sekaligus saudara saya itu yang ahli di bidang sejarah. Dia nulis tentang sejarah. Ada admin apa namanya dia ambil nama pena apa. Jadi bidang sejarah, filsafat, ekonomi, politik, dan seni. Seni itu Ana, politik saya, filsafat saya. Berarti ada tim. Ada timnya satu. Nah, monetisme itu kebetulan saya nulis. Monetisme. Monetisme. Itu aliran baru apa? Itu kita. Saya itu mendefinisikan dalam tulisan saya kalau saya baca itu tidak ada satu orang pun yang bisa ateis dari uang. Uang itu tidak bernilai. Ini kalau saya terangkan intinya seperti ini. Uang dan agama itu sama. Simpelnya seperti ini. Kedua-duanya itu membutuhkan imajinasi untuk bisa berlaku. Bisa kita makan. Baju bisa kita gunakan. Kita tidak perlu membayangkan bahwa baju ini bisa kita gunakan baru kita gunakan. Dia memang dasarnya bisa kita gunakan. Tapi uang, bayangkan kita menemukan uang tahun 60, uang 500 gambar kera. Kita buat beli sekarang. Berlaku nggak? Berlaku. Ya nggak berlaku lah. Ya nggak berlaku. Berlaku. Kok bisa? Kok bisa? Bisa. Asalkan dijual di tempat. Dijual. Bukan untuk transaksi. Kalau buat transaksi. Kalau uang kita buat 500 rupiah, kita buat transaksi, terus kita beli, nggak akan berlaku. Kenapa? Karena mereka nggak percaya. Sama seperti agama. Agama untuk berlaku kita harus percaya. Contohnya itu monyet. Monyet memegang satu pisang, satu cengkeh pisang. Itu sama bilang gini, monyet. Kalau kamu memberikan pisangmu satu saja pada saya, kamu akan dijamin masuk surga. Dia akan memberikan pisangnya kan? Tidak. Karena dia tidak punya imajinasi. Dia tidak punya imajinasi bahwa kalau saya mati saya akan masuk surga. Oh ya, saya berikan. Coba kalau manusia, Mas, wong sedekah itu untuk surga. Ngekei siji, balasannya 10. Dikekno wis. Oh iya Mas, ya tak kekno ora. Padha karo duit. Sama seperti uang. Ketika monyet bawa pisang, kita bawa uang 100.000. Monyet. Satu pisang itu sebenarnya harganya 5.000, tapi ini saya beli 100.000. Tak kasih 100.000. Gantiin uang. Gantiinan pisang. Dia nggak akan mau. Dan itu ditulis di Sabdo Empu itu. Di Sabdo Empu tadi. Artinya ada yang tahu teman-teman? Ada enggak? Ya pasti tahu. Pasti tahu, saya pasti tahu. Tapi itu memang gempar tulisan itu hanya mengatakan saya ditulis di sana yang
saya kayak kata-kata yang mungkin agak pedas itu bisa bilang gini, bahwa tanpa kita sadari kita lah menganut maniteisme. Kita maniteisme itu kita. Iya. Kita lah orang yang memuja-muja uang itu. Kita yang mendirikan uang itu. Kita yang mengangkat uang lebih dari Tuhan dan sebagainya. Kita saat kita berdoa pada Tuhan, sholat sujud, diqodhil hajat, sholat, ya Allah ya Rabbi, mugi-mugi utang-utangku, bojo-bojoku iso mangan, di hadapan Tuhan kita masih menyembah uang. Kafir Tuhan, iya kan, kafir, iya kan, repot ini sama Mas Robi. Di hadapan Tuhan, betapa tingginya uang, betapa kita meninggikan uang di hadapan Tuhan yang katanya kita menyembah Tuhan, tapi ketika kita sujud, uang yang kita pikir. Tapi kalau tingkatan keimanan seorang itu kan juga beda-beda, Mas Robi. Gimana? Itu alibi saja itu. Itu alibi saja. Ada orang yang ahli thariqah misalkan, iya, dan dia sudah berada di tingkatan yang paling atas. Katanya kalau saya pernah membaca, dia sudah meninggalkan keduniawian. Iya. Itu gimana Mas Robi? Ya itulah orang yang benar-benar beragama. Dia orang tidak termasuk orang-orang yang maniteisme. Berarti ada orang yang tidak maniteisme. Ada. Iya. Ada orang-orang seperti itu. Ya tokoh guru kita. Iya. Beliau selalu berbicara, kamu bilang kusir gak apa-apa, tapi hatimu jomelo. Saya langsung seketika itu, betapa hebatnya. Ada orang punya uang banyak, iya, lalu dia tidak menginginkan dan tidak memikirkan uang itu sama sekali. Betapa tidak hebatnya. Hebat sekali bagi saya seperti itu. Kita belum lah tingkatan kita sampai sana. Tetapi kita masih harus seperti itu. Kita harus seperti itu. Iya, kita harus seperti itu. Ya semoga saja. Iya, semoga. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya diskusi kita masih lama atau diselesaikan sampai sekarang? Terserah kalau saya. Saya ikut. Ini asik sekali teman-teman. Cuma gini, kita dalam satu sesi ini kira-kira dalam waktu hanya 20 menitan sampai 25 menit. Mungkin ketika kita nanti berdiskusi setelah ini kita bisa lah ngobrol-ngobrol bareng lagi sama Mas Robi. Dan apabila teman-teman kepengin Mas Robi ini hadir, misalkan menjadi sebuah pemateri, sampean pengen materi apa? Kayaknya dia juga mahar lah dalam materi-materi. Mungkin materi kekirian juga boleh, materi ke kananan juga boleh, atau materi aswaja juga boleh. Waduh, kalau agama aja. Maksis saja saya. Iya, gak apa-apa. Ketika teman-teman ingin belajar, tinggal kolom komentar di sana. Ketik di kolom komentar. Nanti biar saya diskusikan lah sama Mas Robi. Mantap. Apa saja yang ingin kita diskusikan. Baik, itu saja teman-teman dari kami. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.